Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak, yaitu kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kaifahalukum anak-anak? Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Kita semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih masih semangat ya untuk belajar. Dan hari ini pada pertemuan pendidikan agama Islam, yaitu untuk tema kita yaitu tentang mengkaji dan mengaji surat At-Tin. Nah, bisa dilihat di layar anak-anak. Nanti kita akan belajar tentang surat At-Tin. Jadi pada semester 2 ini di bab 6 yaitu Quran surat At-Tin. Nanti kita akan bahas bersama sampai tuntas insya Allah. Baik, sebelum kita mulai anak-anak untuk pembelajaran kita pagi hari ini, untuk menjaga konsentrasi dan semangat kita bertepuk tangan dulu, tepuk anak soleh. Ya, jadi tepuk anak soleh ini mungkin sudah asing buat kita, tapi karena kita berkaitan dengan tepuk surat At-Tin, maka kita ganti dengan tepuk surat At-Tin ya. Contohnya begini anak-anak, tepuk At-Tin, nama surat At-Tin, artinya buah zaitun, buah At-Tin, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah gitu. Jadi sebelumnya kita belajar tepuk An-Nas dan sekarang kita ganti dengan tepuk At-Tin karena bertepatan kita belajar Quran surat At-Tin ya anak-anak. Ulangi lagi, Pak. Ya, Bapak ulangi sekali lagi ya. Ya, Pak. Nah, semester yang lalu kita sudah bertemu dan membahas tentang surat An-Nas dan di situ ada tepuk An-Nas yang sudah kita hafal bersama. Kalau tepuk An-Nas kan sudah hafal kan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kalau tepuk An-Nas kan begini, coba. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Iya. Ya, begitu. Jadi itu surat An-Nas dan sekarang kita ganti untuk surat At-Tin ya, anak-anak. Siapa anak-anak? Siapa? Alhamdulillah. Ya, kita mulai dulu. Bersama-sama ya, tidak ada yang malas-malasan, semuanya harus semangat karena ini masih pagi ya. Kita mulai. Tepuk At-Tin. Nama surat At-Tin. Artinya buah At-Tin. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Wah, hebat anak-anak Bapak ya. Jadi ini untuk penyegaran untuk kita bersama karena tadi pagi sudah kita senam pagi dan alhamdulillah mungkin capek dan ini tentu bisa mungkin memberikan kita semangat kembali ya anak-anak. Tapi anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak Bapak yang paling ganteng, Pak Tony. Silakan dipimpin berdoa untuk Pak Tony dulu. Ya, Pak. Ya, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Rahman. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak Tony yang sudah memimpin kita berdoa.
Ya, Pak. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran tentu perlu Bapak absen dulu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk Ananda Tony hadir ya sebagai ketua Hadir, Pak. kelas. Hadir. Nah, yang kedua Pak Ade. Ada, Pak. Nah, Nila Safitri, Hadir, Pak. Dila. Hadir. Oh, hadir. Ya, alhamdulillah Bapak lihat semuanya hadir. Terlihat dari bangkunya penuh semua. Alhamdulillah. Jadi, Ya, Pak. ya, anak-anak Bapak, kita harus bersyukur tentang nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini efektif dan bermanfaat, tentunya menambah ilmu kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk pelajaran kita hari ini. Apa kesepakatan kita untuk pagi ini, Nana? Saya, Pak. Ya, silakan, Tony. Ya, Pak. Sebelum belajar, kelas harus rapi dulu, Pak. Harus bersih. Ya, bagus. Saya, Jadi, Pak. untuk belajar yang efektif, kita harus nyaman di dalam kelas ini. Bagus, Ananda Tony. Dila, apa kesepakatan Dila? Saat belajar tidak boleh berjalan-jalan dan mengotak. Ya, satu lagi, Bagus Pak. sekali Nanda Dila ya. Jadi Satu dalam lagi, Pak. pembelajaran kita tetap harus menjaga ketenangan. Tidak boleh berjalan-jalan, apalagi mengganggu kawan yang sedang belajar. Ada lagi? Ada, Pak. Tidak boleh ribut, Pak. Bagus Ananda Tony. Tidak boleh ribut. Kalau Hadir, ribut Pak. itu tidak masuk nanti pelajaran yang kita pelajari. Jadi harus bisa tenang, konsentrasi, dan fokus pada pelajaran kita nanti ya. Mungkin itu untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini. Dan tinggal kita nanti aplikasikan, kita amalkan, kita kerjakan ya. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk pembelajaran kita tadi adalah tentang Quran Surat At-Tin. Tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama. Tujuan yang pertama bisa dibacakan Ananda Ade. Ya, Bisa Pak. dilihat di gambar ya. Ya. Nah, Ya, yang pertama itu ada di situ membaca. membaca dan menuliskan Quran Surat At-Tin dengan baik. Ya, yang kedua, mengetahui makna kandungan Surat At-Tin. ya bagus Ananda Ade. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membaca dan menulis surat At-Tin dengan baik. Dan kedua, mengetahui makna dan kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Oh, baik, kita telah mengetahui tujuan pembelajaran, kita langsung masuk ke surat At-Tin. Baik, anak-anak Bapak sebelumnya ada yang sudah hafal dengan surat At-Tin? Ada, Pak. Siapa yang hafal? Belum Tunjuk tangan, siapa hafal. yang hafal surat At-Tin? Saya Ada belum yang hafal, Pak. Belum hafal, Adek? Belum, Pak. Separuh-separuh, Pak. Oh, alhamdulillah kalau udah ada separuh. Mungkin ada yang lain, teman, yang sudah hafal At-Tin? Sudah, Pak. Saya 3 ayat hafalnya, Pak. Ya, Ananda Dila sepertinya sudah hafal surat At-Tin. Boleh kita Baru dengarkan? 3 ayat hafal, Pak. Nah, kita dengarkan dulu teman kita ya untuk membaca surat At-Tin. Silakan untuk Nila Safitri. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bagus Ananda. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang sudah membacakan surat At-Tin di depan kita bersama. Tepuk tangan Saya- dulu untuk Ananda. Belajar Pak di MDA disuruh hafal Pak. Iya, bagus Ananda. Ada lagi yang hafal? Nah, kalau tidak ada hafal, nanti kita hafalkan bersama ya tentang surat At-Tin ini. Karena setiap kita mengaji, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya 10 pahala, 10 kebaikan pada setiap huruf yang ia baca. Jadi kalau kita baca At-Tin, sudah berapa ayat, sudah berapa huruf yang kita baca. Nah, jadi bisa nanti dikalikan di rumah, kali 10 per huruf kata Nabi SAW. Jadi anak-anak Bapak, itu motivasi untuk kita bersama membaca Al-Quran dengan baik dan tartil, itu mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Jadi kita harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Apalagi seperti tadi teman kita Nila sudah hafal At-Tin. Alhamdulillah. Jadi ini motivasi untuk kita bersama. Ya Tony ya. Begitu dengan adik. Ya. Ya Harus Pak. rajin mengaji di rumah. Ya, Ya, banyak mudah-mudahan ngaji dengan adik hafal, Pak. Pak. Ya Pak. Karena kalau di sekolah kita belajar cuman 2 jam, sekitar 2 jam. Ya betul Pak. Pelajaran pendidikan agama Islam itu sangat tidak mungkin sekali kita menjadi orang-orang yang soleh kalau cuman 2 jam belajar seminggu. Jadi harus senantiasa kita ikut belajar di MDA maupun di tempat-tempat pengajian. Ya, untuk Ananda Ade dan Tony, Ya, Ya, Pak. Pak. semangat untuk menghafal. Ya, Lebih banyak belajar di rumah ya Pak. ya harus senantiasa membaca, Ya betul terutama Pak. membaca Al-Quran. Yang Kebetulan tentunya, kami satu tempat ngaji dengan adik Pak. Iya. oh mantap. Ya, Ya. harus semangat ya, Adek. Ya Saling Pak. ini mengingatkan. Saling membantu ya Pak. Ya, baik. Ya. Tadi sudah dibaca Ananda tentang Quran surat At-Tin ini. Jadi surat At-Tin ini membahas tentang salah satu buah yang istimewa. Ketika Allah bersumpah, watin, wa ini adalah huruf sumpah. Jadi yang boleh bersumpah itu dengan makhluk atau ciptaan Allah itu hanya Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Jadi yang boleh bersumpah itu hanya Allah. Watin, artinya Allah bersumpah dengan buah tin. Jadi kalau kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Atas nama bapak, atas nama ibu, itu tidak boleh. Karena itu adalah makhluk. Jadi yang boleh itu, yang bersumpah pakai nama makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak ya. Ya, Baik. Pak. Tadi di dalam Al-Quran ini, terutama surat At-Tin ini Allah membahas tentang buah tin. Tentu banyak juga di surat-surat yang lain Allah menerangkan tentang buah-buah yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, wa inabau wa qotba. Artinya ada yang tahu anak-anak dalam surat An-Naba? Inab itu artinya anggur. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran tidak hanya dalam surat At-Tin Allah sebutkan buah-buah. Banyak buah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang artinya buah itu sangat berguna dan bermanfaat untuk umat manusia. Mungkin kalau dikaji dari segi kesehatan atau dari kedokteran, tentu buah-buah ini adalah buah yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Baik anak-anak Bapak, sampai sini paham dengan pelajaran kita, anak-anak? Ya, Pak. Paham Pak. Pak. Alhamdulillah kalau paham. Ya, terusnya setelah kita mengetahui buah-buah yang ada dalam Al-Quran, tentu kita kembali pada pelajaran kita yaitu tentang tadi surat At-Tin. Yang pertama,
tujuannya pembelajaran kita adalah membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Tadi sudah dipraktekkan oleh Ananda Nila bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, artinya ada yang tahu membaca Al-Quran dengan tartil? Dengan benar, Pak. Ya, dengan benar. Terus apa lagi? Tartil Dengan itu hukum maksudnya apa? tajwidnya, Pak. Ya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Jadi, bacaan tartil adalah bacaan yang kita baca Al-Quranul Karim dengan tartil, artinya dengan tajwidnya, dengan makhrajul hurufnya. Ketika kita salah mengucapkan huruf, ketika baca Al-Quran, maka akan salah maknanya, salah artinya. Ya, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca A jadi A. Alamin. Maka itu artinya adalah Tuhan yang sakit. Alim. Nah, seperti azabun alim. Azab yang pedih. Azab yang sangat pedih. Jadi sangat berbeda ketika kita membaca dengan baik dan benar. Jadi harus kita bisa mengucapkan makhrajul huruf dengan baik. Jangan terbalik mana alif, mana a, mana ha, mana ha. Ya, harus bisa dibedakan. Nanti kalau kita tidak bisa membedakan, maka arti Al-Quran itu yang kita baca akan berbeda dari yang dimaksudkan. Jadi paham anak-anak? Bisa untuk praktek mengaji dengan tartil? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita harus tekankan dalam hati, tentu belajar Al-Quran itu tidak mudah. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Tidak sama dengan kita membaca koran, membaca buku, membaca kitab hadis, berbeda. Karena Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ada namanya ilmu pengetahuan tentangnya. Jadi harus kita rajin-rajin mengaji, terutama tadi dalam pengajian MDA, karena kalau kita hanya mengandalkan pendidikan agama ini tidak cukup anak-anakku. Ya. Baik, kita lihat lagi kandungan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ini. Quran surat At-Tin ada beberapa kandungan yang terdapat di dalamnya. Mungkin bagian anak kita sudah paham. Anak-anak bapak yakin ini anak-anak bapak yang pintar-pintar ini semua. Ya, sudah pintar, baik, soleh lagi ya. Ini bapak yang paling senang dari kelas 4 ini. Baik semua, belajar sangat tertib dan konsentrasi. Apalagi Ananda adik saya lihat. Ya, begitu semangat untuk belajar kita hari ini. Baik, Ananda adik, coba dibacakan kandungan ayat-ayat surat At-Tin. Bisa dibacakan Ananda adik? Terdengar suara Bapak? Saya saja, Pak. Ya, silakan. Baik, Putri ya. baik, Silakan Pak. Putri. Kandungan ayat-ayat surat At-Tin. Dibaca semuanya, Pak. Satu saja, nak. 1 sampai 3. Oke, Pak. Nah, nomor 1 1. sampai 3. Kandungan surat At-Tin yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumpahnya dengan buah tin, zaitun, dan tanah suci Mekkah. Udah, Pak? Ya, yang kedua Ananda Tony coba dibacakan ayat 4 dan 6. Ya, Pak. Isi kandungan surat At-Tin ayat 4 sampai 6 menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik, diberikan akal dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus Ananda Tony. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Ya, Nila, silakan Nila.
Ayat 7 sampai 8 menjelaskan konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk yang akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Ya, bagus Ananda. Jadi itu kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin ini. Jadi, anak-anak Bapak, ketika Allah berfirman ataupun berkata-kata dalam Al-Quran, maka ada kandungan ayat-ayat yang untuk kita amalkan, untuk kita pahami bersama. Tadi sudah dibacakan teman-teman kita kandungan surat At-Tin. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Paham dengan kandungan Quran surat At-Tin yang tadi kita pelajari? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya, insya Allah paham. Ya Allah, Jadi Pak. seterusnya, dalam surat At-Tin ini Allah juga menegaskan bahwasanya manusia adalah makhluk yang terbaik di muka bumi. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia. Mungkin kita bisa bayangkan kalau Bapak matanya ada di belakang, di samping kiri dan kanan seperti ayam mungkin. Tidak sempurna. Kita lihat ayam, matanya itu di samping. Atau mungkin kita lihat juga binatang yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sapi, kakinya 4. Bagaimana misalkan kalau adik kakinya 4? Mau tidak adik? Tidak, Adik, Pak. misalkan kalau Allah ciptakan adik kakinya 4. Tidak mau, Pak. Iya. Jadi kita sebagai manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik makhluk kata Allah. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Jadi harus kita syukuri. Kita hidungnya di depan mancung pula. Nah, bagaimana kalau hidung kita di belakang? Kan aneh nanti rasanya. Kita mau cium bau durian pakai lewat belakang. Mana ini tercium ya? Baik, anak-anak Bapak, kita lihat alasan manusia sebagai makhluk terbaik. Alasan yang pertama yaitu diciptakan dengan akal. Ya, anak-anak Bapak, makhluk lain itu punya akal, tetapi tidak seperti manusia, dapat berpikir dan menalar. Ya. Jadi ini keistimewaan umat manusia. Kalau misalkan jin contohnya, mereka juga punya akal, punya pikiran. Begitu juga dengan malaikat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna juga penciptanya, tapi tidak diberikan akal dan pikiran. Dan kita juga diberikan kesempurnaan untuk beribadah. Jadi kita punya 2 kaki untuk tegak, punya 2 tangan untuk mengangkat tangan, bertakbir, bersedekah. Itu adalah tujuannya untuk kemampuan, kesempurnaan kita sebagai manusia dalam beribadah. Ya, jadi ketika kita sujud, alhamdulillah kita bisa dengan sempurna menaruh kepala di bawah, sama tingginya dengan kaki, yang mana kaki adalah mungkin ada kotoran ayam, ada tanah, ada mungkin juga kotoran yang lain, tetapi kita sejajarkan dengan kepala. Artinya apa? Kita harus senantiasa tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga dapat memilih jalan hidup. Jadi Allah berikan kepada kita jalan hidup anak-anak Bapak. Kita mau belajar, itu kemauan kita sendiri. Mau tidak belajar, Allah juga berikan kemauan kita. Terserah kata Allah. Jadi kita diberikan untuk berpikir dan memilih. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak merubah nasib seseorang itu kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Kalau mau baik silakan kata Allah. Kalau mau buruk silakan, tidak akan mengurangi ataupun menambah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita itu. Maka Allah tegaskan, beribadahlah dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridhoku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap anak-anak Bapak untuk beramal soleh? Siap? Ya, Pak. Nah, alhamdulillah siap. Jadi belajar At-Tin ini tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita baca,
tetapi harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak Bapak. Ya, terus apa pelajaran kita yang kita bisa ambil dari surat At-Tin ini, anak-anak Bapak? Ada yang bisa baca? Lihat di bukunya masing-masing. Coba lihat. Yang pertama itu apa? Kesadaran yang mau diri, bantu Bapak membacakan? Pak. Kesadaran Kesadaran diri. diri. Menyadari Ya, bahwa kesadaran manusia diri. Tadi sudah diciptakan Bapak sebagai jelaskan makhluk yang bahwasanya terbaik. kita harus punya kesadaran. Ya. Kedua, Taat, Pak. Ketaatan. Tanggung jawab. Pak. Beribadah dan tanggung jawab. Tanggung Nah, jawab, Pak. jawab. Tanggung jawab. jadi setiap amal ibadah, setiap pekerjaan kita, semuanya harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat At-Tin itu, dalam ayat terakhir Allah tegaskan, alaisallahu biahkamil hakimin. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik hakim. Tidak ada yang nanti yang tertinggal. Misalkan Tony tadi mengambil sampah yang berantakan di dalam kelas. Itu ada nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan tadi adik berangkat dengan semangat menyalam orang tua, maka itu juga dihitung sebagai amal kebaikan untuk adik nanti. Jadi, Ya, Pak. faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Siapa yang beramal baik, maupun itu kecil maupun besar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak harus tetap beramal, tetap berbuat untuk kebaikan. Karena apa? Semuanya tidak ada yang sia-sia. Ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, teruslah berbuat kebaikan. Terus apalagi yang Nanda? Pelajaran berharga dari surat At-Tin ini? Ada yang bisa dikatakan? Ketaatan. Ketaatan, ya betul, Ananda Adek, ketaatan. Jadi satu-satunya yang harus kita ketaati dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyuruh kita untuk berbuat yang munkar atau yang buruk, maka kita tinggalkan. Tidak ada, kalau dalam kaidah fikihnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Kalau kita mentaati orang lain, tidak boleh kecuali dalam hal kebaikan. Jadi artinya ketaatan itu mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintahkan untuk taat. Kalau kita taat kepada makhluk, itu tidak ada kewajiban selama itu tidak hal yang untuk kebaikan. Tapi kalau untuk keburukan tidak boleh mentaatinya, anak-anakku. Jadi misalkan adik diajaknya Tony, kita cabut ya, kita kabur dari sekolah, kita main PS aja. Jangan ditaati, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Ya, Pak. Tony sering ngajak saya, Pak. Nah itulah makanya Tony harus senantiasa ini nih, hati-hati memilih teman. Pilih teman yang mengajak kita untuk kebaikan. Ya. Ya, Pak. Besok saya ajak adik ke surau lagi, Pak. Mantap, adik juga. Ya, Pak. Kali-kali kita harus tetap ini istiqomah. Jangan bermain aja kerjanya. Tidak mengaji, tidak MDA, akhirnya lupa pelajaran. Ya. Baik, sampai sini untuk pelajaran berharga surat At-Tin ini. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kita masuk kesimpulan. Kesimpulan hikmah dari kita belajar tadi surat At-Tin. Setelah kita baca, setelah kita hafal, mengetahui artinya dan maknanya, kita ambil kesimpulan dan hikmah yang kita ambil. Kelihatan anak-anak Ibu, anak-anak Bapak? Nampak, Pak? Siapa yang bisa membacakan? Saya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Saya yang nomor 3, Pak. Ya, boleh. Saya Nomor yang satu pertama, siapa? Pak. Nomor 1 saya, Pak. Nomor Saya, satu, Pak, Adek. nomor 2. Ya, Adek. Nomor 2 ya, Ila nomor nanti 1, ya. kesimpulan dan hikmah keesaan Allah SWT. Surat At-Tin menegaskan keesaan Allah yang patut kita sembah dan patuhi. Demikian, Pak. Ya, mantap. Selanjutnya, kedua, silakan Tony.
Yang kedua, kesimpulan dari hikmah surat At-Tin, keutamaan umat Islam. Kita sebagai umat Islam memiliki keutamaan yang besar. Wajib kita syukuri dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagus, Ananda Tony. Selanjutnya Dila, nomor 3. Silakan Dila. Iya, Pak. Kesimpulan dan hikmah yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia. Manusia memiliki tanggung jawab besar di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Dapat. Nah, mantap Ananda Dila ya. Jadi kesimpulan kita dari pelajaran kita pagi hari ini, kita harus senantiasa yaitu mengetahui dan mengamalkan kandungan-kandungan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan terus belajar, kita harus bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk orang tua, dan untuk negara, bangsa, dan agama kita. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sampai saat ini paham dengan penjelasan Bapak anak-anak? Dah, Pak. Pak. Alhamdulillah kalau paham ya. Jadi belajar Quran kita harus senantiasa penuh semangat, penuh gairah. Agar apa? Kita mendapatkan tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jika kita baca satu surat At-Tin, Bapak tidak tahu lagi berapa huruf surat At-Tin itu. Kata Nabi, At-Tin adalah salah satu ayat yang mana di situ diterangkan bahwasanya Allah adalah pencipta, yaitu pencipta manusia untuk beribadah kepada Allah dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Berbeda dengan makhluk lain. Jadi kalau ayam itu tidak sholat, nah itu biasa. Kalau misalkan kambing itu mencuri daun singkong orang, itu biasa. Makan jagung orang, biasa. Tapi yang aneh itu ketika ada manusia mengambil jagung orang lain itu. Nah itu biasa tidak anak-anak? Anak-anak Bapak? Itu luar biasa tuh. Luar biasa sekali. Padahal Allah sudah terangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Tentu kita harus pahami itu semua dengan senantiasa mengkaji dan belajar Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Jadi jika ingin selamat, jika ingin sukses, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, setelah kita belajar dan setelah kita pahami, tentu ada pertanyaan. Ada Bapak ingin menguji anak-anak Bapak setelah pembelajaran ini. Baik, mungkin Bapak langsung pertanyakan, biar menyingkat waktu, tidak kita tulis. Bapak akan tanyakan langsung. Ya, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangannya. Ya, kita bisa lihat di depan pertanyaan yang pertama, apa arti dari At-Tin? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Tony, silakan Ananda Tony. Tony dulu. Tony pertama. Atin artinya buah tin, Pak. Oh, mantap. Berarti Tony dari tadi mendengarkan dan memahami pembelajaran kita hari ini ya. At-Tin artinya adalah buah tin. Yang kedua, Bapak tanya lagi. Saya, Pak. Nah, siap-siap Ananda. Surat At-Tin diturunkan di mana? Saya, Pak. Ya, Dila, silakan Dila. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, Pak. Mantap Dila ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di 2 kota. Yang pertama di kota Mekah disebut dengan Makiyah. Yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan apa? Madaniyah. Madaniyah, ya hebat Ananda ya. Terus yang ketiga, berapa jumlah ayat At-Tin? Pak. Siapa? Pak. Adek, silakan Ya, Adek. surat At-Tin ada 8, Pak. Bagaimana teman-teman? Betul, Pak.
Betul apa salah? Betul Ade, Pak. Iya betul, Betul. hebat Ade nih, Pak. adek. Ya, Hebat. nah, Alhamdulillah. hebat. Ya, jadi jumlah ayat surat At-Tin itu ada 8 ayat. Tadi kita sudah tepuk tangan ataupun tepuk surat At-Tin. Jumlahnya 8 ayat ya. Harus diingat ini. Nanti ketika pas ujian, ketika pas kita sumatif, formatif, kita sudah tahu. Ketika Bapak tanyakan nanti, berapa jumlah ayat At-Tin, titik-titik. Nanti Ananda adek sudah tahu. Berapa tadi adek? 8, Pak. Iya hebat, 8. Iya. Jadi ingat-ingat ini. Nanti keluar nih pas ujian ya anak-anak. Ya, Terus Pak. yang keempat adalah apa kemuliaan manusia daripada makhluk lainnya? Apa yang membedakan kita dengan makhluk lain? Siapa yang tahu? Akalnya, Ya, Pak. Ya, Saya, siapa? Pak. Dila, Iya, Pak. silakan. Apa Dila? Dila, Pak. Ya, silakan Dila. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, kita Iya. mempunyai akal dan pikiran. Betul sekali. Jadi kita Pak. yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah akal dan pikiran yang Allah berikan kepada kita. Iya, Pak. Ya, seterusnya bisa stop dulu Bu Dila. Bu Nila, habis baterainya Bu. Tunggu Bu. Oke, Bu Nila, bentar ya. siapa Oke, tadi bentar, Mas Bu? bentar. Bu Yulia. Bu Yulia, tolong Bu mengambil cas bentar. Abang gugunya merdakan hilik tuh. Nah, baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah tadi Bapak tanya dan Bapak lihat anak-anak Bapak sudah paham dengan pelajaran kita hari ini tentang kandungan surat At-Tin. Ya, seterusnya kita akan bagi kelompok untuk kerja kelompok anak-anak Bapak kita. Jadi karena Bapak lihat susunan bangkunya ini ada 3 baris ya, 3 baris ke belakang. Jadi kita perbaris aja biar tidak merusak lagi tatanan bangku kita ya. Jadi untuk baris pertama ini kelompok yang paling pinggir yaitu Bapak sebutkan dengan kelompok Ar-Rahman. Ya, nanti kelompok Ar-Rahman ini menulis dengan baik dan benar Quran surat At-Tin 1 sampai 8. Ya, tolong nanti kelompok 1 menulis Quran surat At-Tin dengan baik. Nanti juga setelah ditulis dibacakan di depan kelas. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 Ar-Rahim. Kelompok 1 tadi dipimpin oleh Ananda Tony ya. Ananda Tony siap? Siapa? Ya, mantap. Kelompok 2 nanti ini yang paling tengah ya, yang paling tengah dari Ananda Adek dan kawan-kawan ke belakang, satu baris ke belakang, siap nanti untuk mengerjakan yaitu kandungan dalam surat At-Tin. Apa kandungannya? Tadi Bapak sudah jelaskan ya. Nanti tampilkan lagi, ditulis lagi ya. Kandungan surat At-Tin. Ya, seterusnya anak Bapak kelompok 3 yang paling pinggir, yang samping kaca ya. Bisa nanti mengerjakan masih tentang surat At-Tin, yaitu hikmah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari surat At-Tin ini. Ya, bisa untuk kelompok 3 mengerjakan? Ya, harus bisa. Karena ini pelajaran mudah untuk anak-anak Bapak ini ya. Ya, kita beri waktu berapa menit untuk mengerjakan ini anak-anak? Kita kesepakatan aja. 15 menit, Pak. Berapa menit kira-kira? Pak. Kerja kelompok ini? 40 menit, Pak. 40. Terlalu lama Nanda Tony. Lama. Babunyi lonceng Ton. 10 menit, 15 menit, Pak. 15 menit ya. Ya, Pak. Cukup ya 15 menit. Bapak tunggu 15 menit, silakan dikerjakan dulu. Jadi kerjasama dan sama-sama bekerja. Jangan hanya ketua nanti yang bekerja ya. Sama-sama bekerja. Silakan Ananda. Sudah, Pak. Sudah?
Sudah, Ya, Pak. Pak. Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok siapa yang sudah siap untuk maju? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 1 tadi pertanyaannya menulis Quran surat Atin ayat 1 sampai 8 kan, Pak? Ya, mana Bapak lihat dulu, tunjukkan coba. Iya, Dibacakan, Pak. bagus. Ya. Ya, hebat Dibacakan, Pak. tulisannya. Oke. Ya, silakan Ananda, Tony. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sudah, Pak. Hebat Ananda Tony. Berani maju tampil ke depan itu sudah hebat. Sudah dapat nilai di Bapak, catatan Bapak ya. Walaupun ada kesalahan, itu nomor 2 lah untuk kesalahan. Pak. Berani maju, berani tampil, sudah hebat, sudah mantap ya. Jadi untuk kebaikan apalagi dalam hal belajar tidak boleh malu-malu, harus maju, harus berani ya. Pak. Baik, selanjutnya kelompok 2, siapa yang berani Ade lagi, tampil ke Pak. depan? Tadi, Ade, Pak. Kelompok 2 tadi, Pak. Adek, ya silakan Adek. Ya, kelompok 2 tadi pertanyaannya tentang kandungan surat Atin. Ya, Di kandungan surat Atin 1 sampai 3 mengatakan bahwa keesaan Allah SWT dan sumpahnya dengan buah tin dan zaitun di tanah suci Mekah. Kemudian ya, ayat 4 dan 6 menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang baik yang diberikan akal dan kemampuan untuk beribadah betul. kepada Allah. Demikian, Pak. Mantap, Tony hebat ya, sudah berani tampil. Tepuk tangan dulu Ananda Tony untuk teman kita Adek nih ya. Adek, Ya, Pak. hebat Adek. Ya. Ya, siapa lagi yang berani ke depan? Kelompok 3? Kelompok Iya, 3, Pak. Bu. Pani, Pak. Siapa yang Kelompok berani ke 3. depan? Kelompok 3, Pak. Pak. Silakan. Ya, silakan Bacakan Nikma. teman saya, Pak, Nikma. Ya. Baik, Pak. Ya, Ini Nikma. diskusi Ya. kami. Tadi pertanyaannya pelajaran apa yang bisa diambil dari surah Atin? Yang pertama di sini Ya. bersyukur, Pak, bersyukur atas segala rahmat yang diberikan Allah. Yang kedua, Ya, betul. menjaga dan memelihara kesehatan seperti yang terdapat pada ayat pertama dan kedua. Kemudian beriman dan meyakini Ya. terakhir terdapat pada ayat 6. Dan yang terakhir menjaga silaturahmi terdapat pada ayat 4 dan ke-5, Pak. Ya, Pak. Iya. Tambahkan, Pak. Boleh, Nanda Fitri, Nila Safitri. Selain itu, Pak, dalam Quran Surah At-Tin, kita juga diajarkan tentang kesadaran diri, Pak. Menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik dengan akal dan kemampuan untuk beribadah. Kemudian, Pak, Mantap, tentang terus. tanggung jawab. Menjalankan tugas sebagai Ya. khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya. Ya, Seterusnya, hebat. Pak, ketiga tentang ketaatan, Pak. Beribadah dan berbakti kepada Allah dengan penuh ketaatan dan rasa syukur. Dan yang keempat tentang perbuatan baik. Perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Karena perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapat dosa, Pak. Iya, hebat Ananda Nila Safitri menambahkan tadi jawaban teman dari Nikma ya. Jadi itulah hikmah tadi yang sudah dipaparkan dari kelompok 3 tentang surat At-Tin yang kita pelajari bersama. Jadi anak-anak Bapak
setelah kita belajar, setelah kita memahami Quran Surat At-Tin ini, mudah-mudahan tentunya kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin yang sudah kita pelajari bersama. Baik, anak-anak Bapak, ada lagi pertanyaan mungkin yang belum dipahami dari Surat At-Tin ini? Tidak, Ada yang mau Pak. bertanya Pak, sebelum paham kita Pak. akhiri? Paham Pak. Paham semua, Pak. Ah, mantap anak-anak Bapak ya. Ada PR Jadi, Pak. mungkin itulah yang kita pelajari saat ini ataupun pagi hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak yang sudah belajar dengan fokus, konsentrasi, dan memahami dengan baik pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan pesan Bapak untuk anak-anak Bapak, jangan malas mengaji. Mengajilah di rumah, Pak. belajarlah di MDA, karena itu nanti dipelajari semua tentang surat-surat, tentang ayat-ayat, terutama mungkin juz 30 yang harus kita hafalkan. Jadi kita harus punya tekad, lulus SD, hafal juz 30. Ya, Pak. terutama pelajaran-pelajaran kita. Pak. Nah, jadi anak-anak Bapak sekali lagi, pesan Bapak teruslah belajar, terus mengaji, terus berbuat kebaikan seperti yang diterangkan Surat At-Tin. Mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan. Kita bertemu minggu depan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan berikan kesempatan untuk bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Semakin mantap.